Selamat malam, Bapak dosen dan rekan-rekan. Sebelumnya saya buka dengan panganjali. Om Swastiastu. Om Assalamualaikum Swastiastu. warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, kami dari kelompok 4, kelas E, akan mempresentasikan modul ajar atau perangkat pembelajaran untuk meningkatkan literasi baca tulis. Sebelum kami mulai presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Niluh Putu Ika Sintia Devi, nomor absen 14. Kemudian Ibu Krisma Pera, nomor absen 15. Kemudian saya sendiri, Luputu Rizky Wedanti, nomor absen 16. Lalu Ibu Luputu Oka Mahayani nomor absen 17 dan Ibu Nikomang Suri Rahayu nomor absen 18. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya langsung saja mulai presentasinya dari modul ajar. Nah, adapun modul ajar yang kami angkat di sini adalah modul ajar pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, kemudian pada bab 3 lihat sekitar, dan di fase B, kelas 4. Adapun kompetensi awal pada pertemuan satu itu, peserta didik dapat menentukan arah, misalnya arah utara, selatan, barat, timur, kanan, kiri, dan lain-lain. Kemudian pada pertemuan dua, peserta didik dapat menyebutkan petunjuk arah, contohnya seperti denah, pelang jalan, kompas, dan lain-lain. Baik, lanjut ke sarana dan prasarana. Adapun sarana dan prasarana yang digunakan dalam pembelajaran ini, yaitu yang pertama buku bahasa Indonesia, kemudian video, lalu media PowerPoint, LKPD, dan pelang nama yang ada di kelas, misalnya penunjuk pojok baca, penunjuk ruang kelas, dan lain-lain. Adapun sarana dan prasarana lainnya, misalnya LCD, laptop, dan proyektor. Lalu, model pembelajaran yang digunakan yaitu model project-based learning yang nanti akan dibagi ke dalam dua pertemuan. Kemudian metode pembelajarannya yaitu metode diskusi, tanya jawab, penugasan, dan ceramah. Pendekatan pembelajarannya ada pendekatan saintifik, TIPEC, 4C, dan STEAM. Nah, adapun dapat dilihat pada slide bahwa atau dapat dilihat pada layar, capaian pembelajarannya adalah sebagai berikut. Dan tujuan pembelajarannya itu ada masing-masing tiga untuk setiap pertemuan. Di mana pertemuan satu, tujuan pembelajarannya adalah melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat mengumpulkan informasi mengenai petunjuk arah sebagai alat untuk mencapai suatu tempat dengan benar. Ini ada pada level C4. Lalu yang kedua, melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat merancang petunjuk arah untuk mencapai suatu tempat dengan tepat. Ini ada di level P5. Kemudian yang ketiga, melalui penugasan oleh guru, peserta didik dapat menyajikan hasil rancangan petunjuk arah untuk mencapai suatu tempat dengan baik. Tujuan ini ada di level P3. Kemudian pada pertemuan kedua, tujuan yang pertama yaitu melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat membuat petunjuk arah untuk mencapai suatu tempat dengan benar. Ini ada di level P5. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat menguraikan cara penggunaan petunjuk arah yang dibuat untuk mencapai suatu tempat dengan benar. Ini adalah pada level C4. Kemudian yang ketiga, melalui penugasan oleh guru, peserta didik dapat menyajikan produk petunjuk arah yang dibuat dengan baik. Ini ada pada level P3. Baik, selanjutnya langsung saja saya mulai ke kegiatan pembelajaran. Nah, kegiatan pembelajaran pertama di sini ada kegiatan pendahuluan, di mana pada kegiatan pendahuluan hampir sama seperti kegiatan pendahuluan pada umumnya, guru dan peserta didik yang pertama memulai pembelajaran dengan mengucapkan salam, lalu melakukan doa dan menyanyikan lagu wajib nasional seperti itu. Lalu guru mengecek kehadiran siswa dan kemudian memberikan persepsi atau pertanyaan pemantik untuk membangkitkan rasa ingin tahu siswa. Contohnya, guru dapat menunjukkan pelang atau petunjuk arah yang dibawa
oleh guru atau ditampilkan pada slide PowerPoint, di mana ada pertanyaan yang pertama, apakah anak-anak pernah melihat benda tersebut? Kemudian yang kedua, di mana anak-anak melihat benda tersebut? Dan yang ketiga, arah mana saja yang ditunjukkan oleh benda tersebut? Serta yang keempat, kira-kira di kelas ini ada atau tidak benda yang memiliki fungsi yang sama dengan benda tersebut. Jadi tujuannya supaya siswa itu juga tergugah untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Kemudian, em, guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan menyampaikan motivasi kepada peserta didik. Lalu pada kegiatan inti, di pertemuan pertama itu dilaksanakan tahap project based learning itu tahap 1 sampai dengan tahap 3 seperti itu. Kemudian tahap 4 sampai tahap 6 dilaksanakan pada pertemuan yang kedua. Adapun tahap yang pertama yaitu menentukan pertanyaan mendasar, di mana guru menampilkan video tentang simulasi kejadian bencana. Namun, dalam video simulasi itu tidak ada pelang petunjuk arah jalur evakuasi. Jadi di sana guru itu melakukan tanya jawab kepada siswa. Apa yang siswa pikirkan setelah melihat video tersebut, kemudian mengapa hal tersebut bisa terjadi dan bagaimana cara kita mengatasinya. Jadi di video itu ada em, kejadian simulasi bencana, tetapi orang-orangnya itu kebingungan eh, karena tidak ada petunjuk jalur evakuasi. Jadi, di sana siswa itu diharapkan untuk mengetahui apa yang terjadi dalam video, kemudian penyebab hal tersebut bisa terjadi, yaitu tidak ada petunjuk jalur evakuasi, kemudian bagaimana siswa itu mengatasi. Jadi, berarti siswa mengatasinya dengan membuat petunjuk arah seperti itu. Kemudian di sana juga guru memberi kesempatan untuk siswa menyampaikan pendapat. Jadi diharapkan ada banyak pendapat dari siswa. Lalu setelah melakukan pertanyaan, kemudian masuk ke tahap 2 yaitu mendesain perencanaan produk di mana peserta didik di sini dibentuk menjadi kelompok-kelompok kecil, kemudian dibagikan LKPD dan peserta didik dibimbing untuk mencermati LKPD. Nah, peserta didik juga dapat dibimbing untuk mencari informasi pada slide di PowerPoint ataupun pada buku siswa. Kemudian, setelah itu peserta didik diminta oleh guru untuk membuat rancangan. Kira-kira apa yang harus siswa buat untuk mengatasi masalah tersebut. Bisa saja jawaban siswa misalnya membuat pelang petunjuk evakuasi atau membuat denah kemana jalur-jalur evakuasinya seperti itu yang diharapkan dari pembelajaran ini. Kemudian tentu saja diperlukan bimbingan dari guru supaya siswa itu bisa menyelesaikan rancangan produknya. Kemudian yang ketiga, menyusun tahap ketiga itu menyusun penjadwalan. Jadi setelah membuat rancangan, siswa itu dibimbing untuk menyusun penjadwalan kapan akan menyelesaikan rancangan produknya seperti itu. Nah, penjadwalan serta alat dan bahan yang digunakan nanti juga guru membimbing siswa untuk menuliskannya pada LKPD seperti itu. Jadi di sini kegiatan yang mampu mengembangkan literasi baca tulis siswa, yaitu siswa itu memahami apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut, sekaligus menuliskannya. Jadi siswa itu bukan hanya tahu, tapi siswa mampu mengungkapkan apa dalam bentuk tulisan tentu saja pada LKPD, apa yang diminta oleh permasalahan yang tadi sudah diberikan oleh guru, seperti itu. Nah, kemudian pada pertemuan 2 itu tahap keempat, yaitu memonitor kemajuan produk. Di sini eh, peserta didik mempersiapkan produk yang sudah dirancang, kemudian mempersiapkan LKPD juga, dan mempersiapkan alat dan bahan yang diperlukan. Karena sudah memiliki rancangan dan sudah membuat tahap-tahap pengerjaan, jadi siswa bisa langsung membuat produk itu, produk petunjuk arah sesuai dengan rancangan yang sudah mereka buat. Lalu pada tahap kelima,
itu adalah penilaian hasil. Nah, sebelum melakukan penilaian hasil, guru melaksanakan ice breaking supaya siswa itu tetap fokus karena menyelesaikan produk itu mungkin membutuhkan waktu yang agak lama seperti itu. Nah, setelah itu peserta menyajikan produk dan cara menggunakannya di depan kelas. Jadi, selain membuat produk, siswa itu juga dituntut untuk mampu menyajikan atau memberitahu teman-temannya bagaimana cara menggunakan petunjuk arah yang sudah mereka buat. Kemudian ada yang di tahap 6, yaitu tahap evaluasi pengalaman. Di sini guru memberikan penguatan dan perbaikan mengenai hasil karya peserta didik. Selain guru, kelompok lain juga bisa memberikan tanggapan kepada hasil karya temannya sehingga mereka dapat menyempurnakan produknya di kemudian hari. Lalu guru juga mengevaluasi proses pemecahan masalah melalui pengerjaan LKPD. Setelah itu, em, peserta didik dan guru setelah itu, mohon maaf, setelah itu peserta didik diberikan evaluasi pembelajaran yang telah berlangsung. Nah, kemudian pada tahap penutup, peserta didik dan guru menyimpulkan hasil belajar mengenai materi yang telah dipelajari. Kemudian, peserta didik mendapat penguatan dan motivasi dari guru, dan kemudian guru juga memberikan reward kepada siswa yang aktif. Lalu guru menginformasikan pembelajaran selanjutnya. Kemudian pembelajaran dapat ditutup dengan doa seperti itu. Baik, sekian pemaparan modul ajar dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang bahan bacaan pendidik dan peserta didik. Nah, pada pertemuan satu ini terdapat tujuan, bisa ke atas. Tujuan pembelajaran yaitu yang pertama mengumpulkan informasi mengenai cara mencapai suatu tempat menggunakan petunjuk arah. Yang kedua, merancang petunjuk arah untuk mencapai suatu tempat. Yang ketiga, menyajikan hasil rancangan petunjuk arah untuk mencapai suatu tempat. Slide selanjutnya. Nah, eh, pada bahan bacaan guru terdapat petunjuk arah. Yang pertama, denah, pengertian tentang denah, kemudian eh, yang kedua tentang plang nama jalan. Kemudian yang ketiga terdapat Google Maps. Selanjutnya, bahan bacaan peserta didik pada pertemuan kedua yang memuat tujuan pembelajaran. Pertama, membuat petunjuk arah untuk mencapai suatu tempat. Yang kedua, menguraikan cara penggunaan petunjuk arah yang dibuat. Yang ketiga, menyajikan produk petunjuk arah yang dibuat. Selanjutnya, kemudian terdapat cara membaca denah dan cara membuat denah. Kemudian pada bahan bacaan tentang plang, yaitu terdapat arti warna plang, di mana arti warna plang kuning, warna plang berwarna merah, dan warna plang berwarna hijau. Kemudian yang terakhir terdapat tips membuat plang. Baik, sekian presentasi dari saya, dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk materi media pembelajaran yang pertama untuk pertemuan pertama Bahasa Indonesia melihat sekitar. Selanjutnya pada tahap yang pertama yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kemudian perhatikan gambarnya yaitu yang pertama apakah anak-anak pernah melihat benda tersebut. Kemudian di mana anak-anak melihat benda-benda tersebut dan yang ketiga
arah mana saja yang ditunjukkan oleh benda tersebut, dan yang terakhir, kira-kira di kelas ini ada atau tidak yang memiliki fungsi yang sama dengan benda tersebut. Kemudian tujuan pembelajarannya yang pertama, mengumpulkan informasi mengenai petunjuk arah sebagai alat untuk mencapai suatu tempat. Kemudian yang kedua, merancang petunjuk arah untuk mencapai suatu tempat. Dan yang ketiga, menyajikan hasil rancangan petunjuk arah untuk mencapai suatu tempat. Kemudian, ayo menyimak apakah yang anak-anak pikirkan setelah melihat video yang telah ditayangkan sebelumnya. Kemudian, mengapa hal tersebut bisa terjadi. Dan yang ketiga, bagaimana cara kita mengatasi hal tersebut. Kemudian, petunjuk arah, benda apa yang dapat digunakan untuk menunjukkan arah, seperti data lokasi, peta, benda-benda apa saja yang ditampilkan pada gambar yang telah saya sebutkan sebelumnya. Kemudian diskusikan dengan kelompoknya. Kemudian untuk petunjuk arah, anak-anak sudah mengetahui nih benda apa yang dapat digunakan sebagai petunjuk arah. Diskusikan dengan kelompok anak-anak bagaimana menggunakan benda-benda tersebut dan tuliskan pada LKPD. Kemudian untuk membuat rancangan, berdasarkan hasil kegiatan yang pertama, dapat mengumpulkan informasi terkait petunjuk arah untuk mencapai suatu tempat. Pilihlah satu alat petunjuk arah yang dapat membantu kita menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, petunjuk arah apa yang akan anak-anak buat, tuliskan di LKPD, kemudian gambarkanlah rancangan sementara pada LKPD. Apa tujuan dari pembuatan petunjukan arah tersebut, tuliskan pada LKPD. Kemudian yang terakhir, alat dan bahan apa saja yang anak-anak butuhkan, diskusikan dengan teman-teman kelompok dan tuliskan hasilnya pada LKPD. Kemudian, ayo membuat rancangan. Setelah membuat rancangan, diskusikan bersama teman-teman satu kelompok mengenai pembagian tugas dan jadwal kegiatan pada LKPD. Dalam kelompok, anak-anak siapa yang bertugas membawa peralatan yang dibutuhkan? Kapan produk akan dibuat? Tuliskan pada LKPD. Ayo menyajikan hasil diskusi. Selanjutnya, sebelum menyampaikan hasil diskusi, anak-anak kita melakukan ice breaking. Kemudian setelah ice breaking, selanjutnya anak-anak diarahkan untuk mengingat apa saja yang anak-anak pelajari hari ini, apa saja kesulitan dalam kegiatan hari ini, bagaimana cara anak-anak mengatasi kesulitan tersebut, bantuan seperti apa yang anak-anak harapkan dalam pembelajaran, bagaimana cara anak-anak mengatasi kesulitan tersebut, hal apa yang membuat anak-anak bersemangat saat belajar hari ini. Baiklah, sekian pembahasan dari saya mengenai media pembelajaran. Selanjutnya, untuk media pembelajaran yang kedua, hampir sama, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian pelangnya juga masih sama, kemudian untuk tujuan pembelajarannya juga masih sama. Kemudian untuk penilaian akan dijelaskan oleh rekan saya. Kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi terkait dengan lembar kerja peserta didik. Nah, pada pertemuan 1 berkaitan dengan media dan juga langkah-langkah daripada proses pembelajaran yang sudah dipaparkan oleh rekan saya tadi, maka peserta didik akan membentuk 4-5 orang dalam satu kelompok untuk menyelesaikan LKPD yang sudah diberikan. Adapun tujuan daripada LKPD ini, yakni pada pembelajaran ini, anak-anak akan mengumpulkan suatu informasi terkait dengan petunjuk arah, baik itu dengan cara membaca dari sumber bacaan, yakni buku, ataupun dari media yang sudah ditayangkan oleh gurunya tadi. Kemudian, dengan membaca dan sekaligus berdiskusi secara berkelompok, anak-anak akan ditugaskan oleh gurunya untuk membuat suatu rancangan, yang mana rancangan tersebut nantinya akan dipresentasikan di depan kelas. Next, Ibu. Nah, adapun langkah kerja dari LKPD ini adalah yang pertama, anak-anak akan mencermati informasi pada PowerPoint yang ditampilkan oleh Ibu Guru maupun sumber bacaan pendukung lainnya. Kemudian, secara berkelompok, mereka akan berdiskusi mengenai petunjuk arah. Nah, ketika anak-anak sudah mengumpulkan informasi terkait petunjuk arah, nantinya anak-anak akan dihimbau untuk menuliskan informasi-informasi penting yang sudah anak-anak dapatkan dalam
LKPD tersebut. Nah, hal ini tentu sejalan dengan konsep literasi yang mana siswa itu akan menggali informasinya dengan cara membaca dan memahami suatu teks. Setelah itu, siswa akan menuliskan dan membuat suatu rancangan terkait akan produk yang diminta. Dan nantinya, siswa mampu untuk menyimpulkan daripada produk tersebut dan menginformasikannya secara verbal di depan kelas. Seperti itu. Nah, untuk kegiatan 2 yakni merancang petunjuk arah untuk mencapai suatu tempat. Berdasarkan hasil kegiatan 1 dalam mengumpulkan informasi terkait petunjuk arah untuk mencapai suatu tempat, anak-anak diminta untuk mendiskusikan satu alat petunjuk arah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Ikuti petunjuk pada PowerPoint yang ditampilkan oleh Ibu Guru untuk membuat rancangan produk. Nah, di sini kembali anak-anak dihimbau untuk menggali informasinya terkait bagaimana cara anak untuk mencapai suatu tempat dengan menggunakan petunjuk arah. Nah, nanti akan dituliskan pada LKPD nama petunjuk arahnya itu apa, tujuannya apa, dan kemudian akan dirinci seperti apa cara pembuatannya. Next, Ibu. Nah, dan nanti anak juga akan diminta untuk menggambarkan seperti apa rancangan produk dari petunjuk arah itu sendiri. Nah, dengan begitu maka proses literasi daripada anak dalam kegiatan baca tulis ini akan terintegrasikan secara berkelanjutan seperti itu. Next, Ibu. Kemudian, di sini anak juga diminta untuk menuliskan alat dan bahan yang diperlukan ataupun yang digunakan dalam proses pembuatan petunjuk arah itu sendiri. Selanjutnya, anak-anak sudah menentukan rancangan yang akan dibuat serta alat dan bahannya, dilanjutkan dengan menyusun rencana kegiatannya, yakni kegiatan dan juga tanggalnya, seperti itu. Next, Ibu. Baik, itu pada lembar kerja peserta didik pada pertemuan 1. Selanjutnya ada LKPD pada pertemuan 2, yakni masih dikerjakan secara berkelompok, yang mana dalam satu kelompok ada 4-5 orang. Nah, berdasarkan rancangan yang telah dibuat sebelumnya, untuk pertemuan 2 ini, anak-anak akan diminta untuk membuat produk petunjuk arah dengan mengikuti panduan yang ditampilkan oleh Ibu Guru tadi. Nah, disinilah anak-anak diminta kembali untuk menyimak dan memahami informasi yang sudah diberikan dan ada pada bahan bacaan. Selanjutnya, anak-anak diminta untuk menuliskan bagaimana langkah-langkah proses pembuatan dari petunjuk arah tersebut dan seperti apa cara penggunaannya. Baik, mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya melanjutkan tentang asesmen penilaian pada pembelajaran. Nah, asesmen yang digunakan adalah asesmen diagnostik pada pertemuan pertama dengan menggunakan pertanyaan sebagai berikut. Sebutkan arah yang ada pada gambar dengan menggunakan gambar arah mata angin. Sedangkan pada pertemuan kedua, kita menggunakan pertanyaan sebutkan benda-benda yang dapat anak-anak gunakan untuk menunjukkan arah. Kemudian untuk asesmen formatifnya atau penilaian pengetahuannya, kita menggunakan teknik penilaian tes tertulis dengan kisi-kisi yang tentunya menggunakan tujuan pembelajaran mengumpulkan informasi mengenai petunjuk arah. Nah, ini adalah ranah kognitifnya adalah C4 dengan bentuk soal pilihan ganda. Selanjutnya, baik, pada pertemuan pertama, menggunakan soal dalam bentuk pilihan ganda, di mana jawabannya itu tidak terdapat pada materi pada kegiatan pembelajaran, namun menggunakan pengalaman belajar siswa atau literasi baca tulis pada pembelajaran sebelumnya untuk menjawab soal yang telah disiapkan oleh guru. Nah, di sini terdapat 4 soal dengan lembar penilaian pengetahuan, di mana terdapat nama siswa, kemudian analisis
jawaban siswa sehingga sampai menemukan nilai dari masing-masing siswa. Untuk pertemuan kedua sama masih menggunakan tes tertulis dengan kisi-kisi. eh, Coba naik lagi. Baik, soalnya juga terus naik. Nah, pilihan ganda. Anak-anak menggunakan pengalaman belajarnya untuk dapat menjawab soal dengan benar. Next. Kemudian lembar penilaian pengetahuannya masih sama, sedangkan untuk penilaian sikap spiritual menggunakan teknik observasi di mana guru menggunakan rubrik penilaian sikap. Nah, di sini aspek penilaiannya adalah ketaatan beribadah, perilaku syukur, toleransi dalam beribadah. Dengan lembar observasi penilaian sikap spiritualnya hampir sama dengan pengetahuan. Jadi terdapat nama siswa, kemudian aspek yang dinilai, skor dan nilai akhir. Next. Kemudian penilaian sikap sosialnya menggunakan teknik observasi, sama juga bentuk instrumennya adalah rubrik penilaian sikap sosial, gotong royong dan mandiri. Di pertemuan kedua juga menggunakan teknik penilaian observasi, sama menggunakan rubrik penilaian, gotong royong dan mandiri. Next. Kemudian untuk penilaian keterampilan pada pertemuan pertama, teknik penilaiannya adalah unjuk kerja, di mana guru menggunakan rubrik penilaian dengan aspek perencanaan produk dan presentasi. Skornya 1 sampai 4. Kemudian untuk lembar unjuk kerja, hampir sama nama, kemudian aspek yang dinilai, total skor, dan nilai. Untuk pertemuan kedua, teknik penilaiannya juga unjuk kerja. Kemudian penilaian keaktifan menggunakan teknik penilaian observasi dan rubrik penilaian. Aspeknya adalah keaktifan dalam membentuk kelompok, kemudian keaktifan atau keseriusan pembelajaran bahan ajar, dan ada 5 aspek di sini yang dinilai. Lanjut. Kemudian lembar observasi keaktifannya juga sama seperti yang tadi sampai menemukan nilai akhir masing-masing siswa. Baik, sudah saya kembalikan, Bu. Baik, sekian Bapak dosen presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan pengucapan ataupun kekurangan-kekurangan. Kami mohon masukan dari Bapak dosen sehingga perangkat pembelajaran yang kami buat dapat disempurnakan. Baik, saya tutup dengan parame Santi. Om Santi 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 Om.